Halo, selamat bertemu kembali di page Tinimungan Tangun Kedezan Dusun, dan pada kali ini sekali lagi saya akan kembali untuk membahas tentang sejarah ataupun mitos ataupun asal-usul yang pernah terjadi di Sabah khususnya. Dan pada kali ini cukup spesial karena saya akan bercerita tentang asal-usul Kampung Wonod di daerah kecil Telupid. Cerita ini sudah sangat terkenal karena cerita ini telah menjadi bualan masyarakat satu ketika dahulu. Dan untuk pengetahuan kita semua, Kampung Wonod di daerah kecil Telupid ini telah pun wujud sekitar 70 hingga 80 tahun yang lalu. Sudah cukup lama kewujudan kampung tersebut. Walau macam manapun, satu ketika dahulu kampung itu bukanlah dikenali dengan nama Kampung Wonod. Dahulu kita tahu bahwa orang-orang yang tinggal di sana tidaklah tetap. Kehidupan orang dulu-dulu ini berpindah rendah. Tetapi apabila kampung tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kampung, tidak dipastikan pada tahun berapa. Jika sekiranya ada di antara kamu yang berasal daripada Kampung Wonod, tolong komen pada tahun berapa Kampung Wonod itu telah diistihar menjadi sebuah kampung. Oke, apa yang kita fokuskan pada hari ini? Kita fokus untuk bercerita tentang asal-usul Kampung Wonod di daerah kecil Telupid. Ceritanya bermula seperti ini. Diceritakan satu ketika dahulu ada seorang wanita yang sedang syarat mengandung, tetapi ketika dia ingin melahirkan, dia telah mengalami satu kesulitan, yaitu sulit untuk melahirkan. Jika sekiranya dia dihantar pergi ke klinik yang berhampiran, memang pada saat itu tidak ada klinik yang berhampiran. Mungkin jika sekiranya dia paksakan diri untuk datang di klinik pun, mungkin di tengah jalan anakan kadusun. Paham kan? Pada waktu itu ada seorang bidan tradisional. Si bidan ini telah berjaya membantu wanita tersebut untuk melahirkan bayi itu. Tetapi malangnya si ibu ini tidak sempat diselamatkan ataupun dia meninggal dunia. Berita itu telah tersebar dan menyebabkan penduduk kampung di Kampung Wonod pada waktu itu sangat bersedih dan mereka sangat kehilangan, dan mereka juga sangat bersimpati atas kepergian si wanita tersebut. Jadi orang-orang di kampung pada waktu itu berinisiatif untuk bergotong royong bagi menyempurnakan persemadian si wanita itu. Dan dipahamkan pada waktu itu mayat seseorang itu bukanlah dibalut dengan kain dan bukan juga dimasukkan di dalam keranda. Sebaliknya, mayat itu akan dibalut dengan kulit kayu. Setelah mayat itu dibalut dengan kulit kayu, kemudian dia akan diikat menggunakan rotan. Apabila tiba hari pengkebumian wanita tersebut, orang-orang kampung itu telah membawa jenazah si wanita itu. Mereka telah membawa mayat wanita itu di tepi sungai, dan sebelum wanita itu disemadikan, orang-orang kampung itu telah membersihkan tempat persemadian ataupun kuburan si wanita. Sementara itu mereka meletakkan jenazah si wanita itu di tepi sungai, lalu mereka membersihkan tempat persemadian si wanita. Nah, ketika mereka hampir selesai membersihkan tempat persemadian si wanita ini, tiba-tiba mereka mendengar ada satu suara yang berkata, "Tolong lepaskan saya masih hidup." Nah, ketika mereka mendengar suara itu, mereka berusaha untuk memastikan adakah suara yang mereka dengar itu berasal daripada peti yang mereka sudah ikat dengan rotan ataupun tidak. Nah, ketika mereka coba untuk menghampiri peti tersebut, dan memang benar, wanita itulah yang berteriak meminta tolong untuk dilepaskan karena dia masih hidup. Orang-orang kampung berusaha menghindar rasa takut. Kemudian apabila rasa takut mereka benar-benar sudah hilang, mereka membuka rotan dan kulit kayu yang membaluti wanita tersebut. Setelah mereka melepaskan rotan dan juga kulit kayu yang telah dijadikan sebagai pembalut si wanita tersebut, lalu si wanita bangun dan orang-orang kampung terheran-heran akan kejadian tersebut. Mereka coba bertanya kepada wanita itu apakah sebenarnya yang telah terjadi. Lalu si wanita berkata bahwa dia telah tersedar ataupun terbangun ketika dia merasakan ada tetesan air yang menetes di kepala dia. Apabila mereka mendengar penjelasan si wanita itu, mereka berusaha mencari
apakah jenis kayu yang telah mengenai kepala si wanita itu. Dan setelah diselidiki, ternyata kayu yang telah mengeluarkan air lalu menetes di kepala si wanita tersebut adalah wonod, ataupun jenis tumbuhan yang dinamakan wonod dalam bahasa Dusun Labuk. Cerita itu telah tersebar luas dan itu telah menjadi satu keajaiban bagi mereka di kampung Wonod pada waktu itu. Sejak kejadian itu berlaku, kampung itu telah digelar sebagai Kampung Wonod. Pada awalnya dia disebut sebagai Wonod. Diambil sempena nama kayu yang telah menetes di kepala si wanita tersebut. Tapi bergantinya waktu, kan pada waktu itu diperintahkan oleh orang-orang Inggris, jadi orang-orang Australia, jadi mereka sangat sukar untuk menyebut Wonod. Lalu mereka menggantikan nama Wonod ditukar ke Wonod. Itu lebih mudah untuk diucapkan, Kampung Wonod. Saya sendiri pun agak sukar untuk menyebut kalau Kampung Wonod. Tetapi kalau Kampung Wonod itu dia lebih mudah untuk diucapkan. So, itulah asal-usul macam mana Kampung Wonod telah mendapat nama Wonod. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak pengetahuan baru tentang sejarah yang pernah berlaku di Sabak khususnya. Oke, kita akan bertemu di video akan datang. Itu saja, bye-bye.